Beats of my heart, I can't say no. It's ripping me apart. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rolin Senjaya Tamba, NPMG 1A019068. Di sini saya akan membahas apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian di atas menegaskan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya yang lahir secara otomatis tatkala suatu ciptaan dilahirkan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, baik itu didaftarkan atau tidak didaftarkan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang bersama-sama membentuk inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Apa saja dampak positif dan negatifnya? Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini memberikan dampak positif maupun negatif terhadap penegakan hukum hak cipta. Yang pertama, ada dampak positifnya adalah seiring dengan kemajuan teknologi, terutama internet, sehingga dengan mudah untuk membeli lagu atau musik yang original melalui fasilitas belanja secara online. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin banyaknya link-link download lagu atau musik ilegal di dunia maya, serta semakin mudahnya pembajakan karya rekaman suara di dunia nyata. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, ya, ini pastinya memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu contoh adalah pembajakan terhadap lagu dan musik baik di dunia nyata dalam bentuk compact disc, CD atau video compact disc, VCD, bajakan maupun di dunia maya dalam bentuk link-link download lagu atau musik ilegal yang tersebar di dalam website. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari sekian banyak kasus pelanggaran hak cipta, banyak diantaranya hanya disebabkan rasa malas atau kurangnya pengetahuan. Apa jadinya jika tiba-tiba produk karya kita diakui oleh orang lain dan mereka dengan segera mendaftarkan hak cipta produk tersebut atas namanya sendiri? Mengingat banyaknya kasus pelanggaran hak cipta, ada baiknya terlebih dahulu rekan mendaftarkan hak cipta hasil karya tersebut, agar orang lain tidak dapat mengakui produk tersebut sebagai pemiliknya. Hak cipta inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, agar rekan memahami dasar-dasar hak cipta sebelumnya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai. Hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan bahkan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan keberadaan musik dan lagu yang dijual di internet jelas telah melanggar hak cipta atas suatu ciptaannya. Menurut Prawacara K, seorang pengamat musik dalam sebuah dialog yang membahas tentang industri musik di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata pada hari Minggu, tanggal 6 April 2016, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam mengembangkan industri kreatif, khususnya musik di Indonesia, antara lain 1. Pembajakan, 2. Fenomena panggung pertunjukan yang tidak mengedepankan kualitas, yang ketiga, honor pekerja yang terkadang tidak memadai, serta keempat, kurangnya apresiasi terhadap pekerja musik yang berada di belakang layar. Permasalahan ini membuat perlindungan terhadap hak cipta pada karya seni, khususnya musik atau lagu, harus lebih dimaksimalkan lagi karena sangat merugikan. Seperti halnya contoh kasus yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh PT Pista Pratama, sebuah perusahaan yang memegang franchise rumah bernyanyi atau karaoke Invista. PT Invista ini dianggap melakukan pelanggaran terhadap
hak cipta yang digugat oleh PT Nagaswara. PT Nagaswara selaku penggugat menggugat PT Inul Vista karena mengedarkan dan menyalin lagu tanpa membayar royalti untuk produser dan pencipta lagu. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual. Pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan akan memperoleh royalti juga atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dari tanah tersebut. Pihak Nagaswara, seperti contoh kasus ini, pihak Nagaswara telah melakukan gugatan kepada PT Vista Pratama. Dalam hal ini, Inul Vista dianggap telah menggunakan video klip bajakan dalam lagu-lagu milik Nagaswara. Di rumah karaoke-nya, PT Nagaswara memperkarakan Inul Vista karena menampilkan video klip yang berjudul Bara Bere yang dinyanyikan Siti Badriah dan lagu 1 jam saja yang dipopulerkan oleh Zaskia Gotik tanpa izin terlebih dahulu oleh PT Nagaswara. Fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang menjadi suatu kebiasaan di negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestarikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang konkret yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta atas karyanya. Hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Pelindungan yang didapatkan oleh pembuat adalah pelindungan terhadap penjiplakan atau plagiat oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi, namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan tanpa jual beli. Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan. Belum lagi maraknya pembajakan hak cipta sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika, serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta. Ia juga harus mengetahui pula tentang seluk-beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas e-book atau teknologi komputer. Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat, konsultan hukum, dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penugasan materi hukum semata-mata. Segala benda yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta, the base concept of copyright protection. Dari berbagai perpustakaan hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut, yaitu hak cipta yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud asli, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis, suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta, hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum atau legal right yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penugasan fisik suatu ciptaan. Pengaturan hak cipta lagu dan musik di Indonesia dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya, kekayaan di bidang seni dan sastra yang memerlukan perlindungan hak cipta, serta dengan memperhatikan perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi yang demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait perlu penetapan undang-undang hak cipta yang baru. Untuk menggantikan undang-undang yang lama, wajib perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. Sanksi pidana dalam kejahatan pembajakan hak cipta itu sendiri sudah diatur di pasal 72 dalam ayat 1 sampai dengan ayat 9 UUHC Indonesia.